Masuk angin aku perkara kipas ini. Selamat datang Bor di YouTube channel aku seperti biasa. Nama aku Kana ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe sebelum kita mulai pergibahan ini. Sehari nggak menggibah kayaknya mulutku ini kayak kram gitu ya kan Bor. Jadi aku harus meluapkan ataupun melatih ataupun yang namanya olahraga mulut ya. Jadi kalau di aku itu ada yang namanya olahraga mulut, yaitu dengan cara bergibah ya. Jadi sambil kalian nonton videoku ini, kalian sediakan cemilan kalian, sediakan persiapan kalian untuk mendengarkan gibahanku yang gak penting ini. Nah, seperti judul ya, seperti biasa, seperti judul ya, karena aku itu mau cerita sesuai dengan judul YouTubeku. Jadi aku nggak pengen judulnya apa, ceritanya apa gitu ya kan, Jadi aku pengen sesuai dengan judul YouTube-nya. Ribut kali kipasnya. Bukan kipasnya, apa sih, kulkasnya ini. Tunggu, aku matikan dulu. Kedengaran pula suaranya. Nggak bisa diajak kerja sama pulanya semua alat-alat elektronik di sini. Kelihatan mau buat konten aku. Cuman kipas yang bisa dimanfaatkan di sini, soalnya panas. Ya kan? Jadi kan di hidupku itu kayak 99% bercanda dan 1%-nya serius. Tapi sekalinya serius bisa 100% serius gitu ya. Aku punya cerita sama kalian kayak pernah nggak sih karena ini berantem gitu kan. Kalau menurut kalian dari kelantamanku di TikTok lah secara khususnya gitu kan, kalian pasti tahu ya kayak mana lah level kelantaman tadi gitu kan Bor. Jadi ini sebenarnya awal ceritanya. Jadi aku kan dulu kan kayak yang aku bilang pernah kerja satu kantor sama si Yuki. Jadi si Yuki, kami ini kebetulan bertiga kan di perusahaan ini. Habis pulang kerja, kami biasanya makan di habis pulang kerja ini, biasanya di Circle Barbar itu biasa pulang habis pulang kerja gitu kan. Karena kebetulan di kantor kami ini, tempat tinggal kami bisa jalan kaki gitu, nggak jauh-jauh gitu kan. Biasalah anak kosan, pasti yang namanya kita karyawan perusahaan pasti nyari kosan yang dekat dengan kantor gitu kan. Nah, di Jakarta Barat ini kebetulan kantornya di Jakarta Barat kan, Wak. Banyak kali tempat makan di situ. Jadi kami setiap pulang kayak yang aku bilang, selalu makan bareng gitu kan sebelum pulang ke kos masing-masing. Nah, pernah satu kali ya kejadian, dan ini jadi cerita ataupun lelucon yang lucu sih kalau pembahasan si Yuki sama aku tentang yang itu. Jadi aku makan di pinggiran jalan sama Yuki, Dela, sama aku bertiga kan. Ada temanku namanya Dela. Terus udah lagi makan. Kan kalau kita lagi makan kan banyak pengamen kan. Jadi kalau ada pengamen gak aku tengok mukanya, cuman ku kasih aja duitnya gitu, karena aku fokus makan. Kalau aku orangnya kalau makan menikmati makan kali kayak gitu kan. Banyak kali di situ pengamen kan. Terus udah berganti lah pengamen ini gitu. Beberapa aku kasih, berapa enggak sih sebenarnya. Terus tiba-tiba datang si Warwerwor lagi makan kan. Aku lagi makan, datanglah si Warwerwor ini dari jauh kan. Aku udah feelingnya pun udah nggak enak memang ngelihat si anak ini, karena memang setiap kami makan di situ dia selalu datang dengan penampilannya membawa speaker. Kalian bisa tahu kan yang speaker yang bisa ditenteng, ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kiri kayak tas kan, ditaruh gitu kan. Tapi bising kali lah speakernya ini, bising kali, cium. Kalau kita di dekatnya tuh kayak speaker pecah gitu kan. Terus melengking kali lagunya, lagu-lagu dangdut zaman-zaman. Pokoknya lagunya lagu-lagu jadul lah, lagu-lagu yang diputarnya gitu kan. Tapi bising gitu kan. Terus si Warwerwor ini aku belakangkan, karena kalau kita menghadap ke depan itu yang kita lihat itu jalan raya kan di depan itu. Jadi aku merasa kayak kurang enak aja pemandangannya kalau makan ke jalan raya gitu. Jadi aku belakangkan lah kan. Si Warwerwor ini datang dari belakang kan. Dia datang gitu kan. Aku sebenarnya nggak pengen kasih, karena apa kali orangnya gitu kayak maksa kali. Pernah nggak kalian ketemu pengamen gitu, orang minta duit tapi maksa gitu. Nah ini contohnya salah satunya gitu. Nggak dikasih marah, kalau dikasih bisa pula lebih marah. Dan aku pun bingung kayak mana jalan pikiran dia kan. Jadi
aku karena udah nggak enak lah gitu kan, dia udah di belakangku gitu kan, sambil dia nyanyi gitu kan, celananya celana seksi, bajunya baju seksi kelewatan, kurang bahan gitu kan. Aku udah kayak lumayan geram sih di situ, karena memang dia kayak di dekatku terus, di belakangku dia gitu. Aku tahu dia di belakangku karena speakernya itu kan. Si Yuki pun udah nggak nyaman karena matanya ngeliat Yuki kayak gini katanya kan. Si Yuki cerita sama aku. Terus kan dibisikkan dong sama aku. Bukan dibisikkan. Dia joget dari belakangku kayak ular gini kan. Ditiupnya telinga aku kan. Apa sih maksud dia gitu kan. Terus joget lagi dia kan ke kanan. Ditiup gitu. Itu saksinya si Yuki ya. Ada si Yuki di situ. Terus bingung dong aku. Kenapa dia ya gitu. Sambil aku makan kan. Dia ke si Yuki sama ke si dia lainnya karena gak aku kasih duit kan. Katanya gini, bagi dong kak duitnya. Sambil ekspresi dia kayak marah gitu kan. Bagi dong kak duitnya, bagi dong kak duitnya gitu kan. Ya aku sebagai teman kayak mau melindungi gitu, langsung dong aku kasih duitku 5.000. Masih ingat kali aku itu kan. Langsung ku kasih, ini mbak gitu kan. Ku kasih gitu kan. Langsung ditangkapnya gini duit itu kan. Ikhlas nggak ini? Katanya gitu sama aku. Kaget lah aku. Bilang gini, kenapa ya? Aku bilang gitu kan. Ikhlas nggak ini ha? Katanya gitu kan. Terus aku, ikhlas. Aku bilang kayak gitu kan. Ikhlas nggak? Katanya gitu. Loh, kok makin menjadi anak ini? Dikiranya aku di situ kan kayak pasti nggak berani dia ini gitu kan. Aku bilang sekali lagi, ikhlas. Aku bilang gitu kan. Terus ditarik lagi. Bukan ditarik, dia letak lagi duitnya. Ikhlas nggak ini? Katanya gitu kan. Berdiri aku. Langsunglah naik, langsunglah apapun, langsung emosi aku bilang kayak gini. Nggak ikhlas, balikkan duitku sini. Bilang kayak gitu. Sini duitku. Aku gituin kan. Ku tarik lah duitku itu dari dia kan. Kata dia gini, nih ku balikkan duitnya. Pokoknya panjang kali lah ceritanya. Tak apa dibilangin, dia merepet, janda lah dia kan. Ku bilang, emang aku nggak ikhlas, biar kau cepat pergi aja dari sini. Aku bilang gitu kan. Laga inilah kami di situ, laga bacot lah kami di situ kan. Kata dia kayak gini, dengan sombongnya dia ngomong kayak gini. Biar aku kayak gini, aku lebih kaya dari kau. Katanya kayak gitu. Aduh. Terus datang aku, kayak mana ya? Kayak aku mau melantami dia, tapi setelah aku lantami itu kayak aku kasihan juga sama diri dia gitu kan. Aku bilang, mohon maaf ya, aku bilang kayak gitu. Kalau kau memang orang kaya nggak sampai kau ngemis-ngemis kayak gini, wah, aku gituin aja kan. Tapi aku memang suaranya lebih lantang kayak gitu kan. Pokoknya sebelum dia ngomong, dia masih sepatah kata, aku udah 100 kata keluar dari mulutku. Katanya kayak gini, nih handphone aku handphone mahal, aku mau ditelepon dulu sama teman aku orang kaya katanya. Kayak apa namanya, kayak kebanyakan halu, kebanyakan minum tua aku rasa dia itu. Terus aku bilang kayak gini, apa? Kawan kau orang kaya, nelfon kau pakai handphone kayak gitu? Aku bilang kayak gitu. Handphone kau pun modelannya kayak gitu. Ini dong handphoneku iPhone. Aku bilang kayak gitu. Ini dong mewah. Aku gituin pokoknya. Adu mekanik lah kami di situ kan. Nah gini, udah pergi dia kan. Datanglah si abang-abang yang jualan ini gitu. Udah bang, gak usah diladeni. Dia itu memang sering kayak gitu, suka berantem katanya. Jangan dibiasain dong orang-orang kayak gitu. Aku bilang gitu kan. Harus dilawan sekali-sekali. Aku gituin kan. Terus udah pergi kan dengan speaker murahannya itu. Habis itu balik lagi, aku rasa dia nggak terima kan, karena udah aku lawan tadi. Kayak dia merasa kalah sebenarnya di situ, karena semua yang di isi hatiku ku keluarkan sama dia gitu. Pas pula aku lagi nggak mood di situ kerja kan. Habis itu lewat lagi dia, halo jemput gue dong pakai mobil pribadi katanya. Langsung ketawa dong aku, ngakak. Aku bilang, mobil pribadi? Aku bilang kayak gitu. Kayak biasalah jawabanku. Makan kau aja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kau libur? Aku bilang kayak gitu. Perasaan orang kayanya kau selalu penampilan kau kayak gitu. Aku gitu kan gitu. Langsung keluar apanya? Keluar emosinya kan. Disamperin lagi aku. Kenapa? Kata gitu kan. Tapi dia dari jauh, kayak jaraknya 2 meter kan. Diri lagi dong aku dari kursi itu. Kenapa? Aku bilang gitu. Aku udah naik ini kan. Naik darah kan. Si Yuki sama si Dela udah di samping aku. Udahlah bor, jangan bor, katanya gitu. Kenapa? Maju kau sini, maju kau kalau berani. Kalau laki kau maju kau, aku bilang sama si war ini. Karena si model-modelan war ini, kalau kalian tahu ya, semakin kita kayak lemah, dia itu kayak semakin menjadi. Kemarin memang aku udah pasrah kali, kalau dekat anak ini mampus lah dia ini, pikirku gitu. Cuman
karena mungkin ditengoknya aku karena kelantamanku ini kan Bor, kalah dia, jadinya dia nggak berani, dari jauh dia nyaut-nyaut, nggak pergi-pergi dia, keluar masuk Indomaret, karena kebetulan di samping tempat makan ini ada Indomaret, keluar masuk, sampai yang jaga Indomaret ini pun udah kesel gitu kan, bawa speaker sampai musiknya kencang kali, habis itu nelpon, jemput gue dong pakai mobil pribadi. Kayak kenapa sih kau kebanyakan minum tuh apa gimana gitu. Aku sampai yang jual makan itu pun ketawa nengok dia gitu kan. Tapi pada saat kejadian itu sampai macet lah jalan raya tadi, semualah angkot-angkot di situ berhenti, mama-mama pun nengok semua. Tapi karena aku sudah kelewatan batas sekali, kurasa dia udah dikasih duit marah-marah kayak gitu, makanya aku lawan sampai semua mama-mama bilang hajar terus, makin naiklah sasakku, karena dibilang kayak gitu hajar terus, gua hajar betulan lah, sampai laga argumen gitu kan, siapa yang paling cantik gitu kan. Emang kau cantik? Kata gitu. Cantik dong aku, kau tengok dong, aku bilang kayak gitu. Kau kan bisa bandingkan kayak mana aku sama kau, aku gitu-gituin aja. Pokoknya kayak mana cara buat dia itu naik emosi, bisa aku buat gitu kan. Kayak jadi lelucon, aku sambil udah kayak senyum-senyum gitu melawan dia. Tapi gak mau kalah, sampai aku pergi pun sama temanku, jalan kaki ke kos temanku, masih tetap disautin dia, disaut aja terus sama dia. Tapi setelah itu besok-besoknya kalau ketemu pun sama dia udah nggak berani dia, kayak cuman judes aja dia, gitu aja dia, nggak berani lagi dia. Karena besok-besoknya lagi aku bawa lagi timku yang lebih lantam lagi, yang sama-sama kayak aku juga gitu kan. Jadi dia nggak berani karena rame kami kalau lewat gitu. Jadi itulah pengalamanku adu mekanik sama war gitu. Karena aku ini bentukan orangnya, kalau nggak dipancing duluan nggak bakalan teruji adrenalinku. Udah gitu aku pun gampang pula emosian orangnya gitu ya kan, ditantang pula aku kayak gitu. Sebenarnya kayak aku pun merasa bersalah juga sih, kenapa sih harus kutanggapi orang kayak gitu. Cuman kalau menurut ceritaku kayak yang aku bilang tadi lah Bor, ditiupnya telingaku dua-duanya, ya risih lah aku, apanya lagi kawanku, dipaksanya lagi duit sama kawanku yang perempuan itu kan, jadi takut gitu kan. Habis itu ku kasih duit, dibilang dia ikhlas nggak ini, siapa yang nggak naik darah ya kan. Langsung lah di situ Bor, sampai udah kejadian itu, pacar si Yuki ternyata beberapa hari kemudian setelah si Yuki cerita sama cowoknya, ketemu lagi orang itu di Indomaret, tapi Indomaret yang berbeda gitu kan. Kayak pas masuk dia ke Indomaret itu, kayaknya pun dia itu kayak aneh sih tingkah lakunya. Kata si Yuki, ketemu di Indomaret itu katanya gini, dia pakai speakernya, dihidupkan dia speaker itu masuk ke dalam Indomaret kan, kelewatan kan. Memang dia kayak cari masalah terus gitu katanya. Kenapa lihat-lihat orang ini yang masuk ini kok, aku bukan maling ya gitu. Siapa sih yang merasa dia maling? Dia aja yang merasa kayak maling gitu kan. Jadi memang si yang satu ini beda sama war yang lainnya. Kalau yang lain kan kayak dibilang cantik gitu kan, karena aku bisa juga nge-treatment orang-orang yang kayak gitu kan. Kakak cantik ya kak gitu kan, makasih ya dek gitu. Tapi kalau kita kasih tahu cantik, dia kayak sinis gitu, kayak nggak ngerti lah gitu, kayak ada kurang, nggak tahu lah aku Bor. Pokoknya intinya kalau kurasa masih ada sih dia di situ. Kalau aku masih ketemu, aku pengen bernostalgia sih, mau sih aku bernostalgia sama dia, karena kelantamanku udah semakin teruji sekarang gitu kan. Mudah-mudahan masih ketemu lah kami, karena soalnya aku masih kadang-kadang mau main-main ke sana sih. Ya itulah ceritaku Bor, cerita yang nggak pentingku tentang berantem sama war gitu kan. Aku berharap kalian tetap setia nunggu cerita-cerita aku, karena ini adalah cerita-cerita inti dulu gitu kan. Makin ke atas nanti makin panas ceritaku, jadi aku mau buat video-video di bawah itu kayak cerita biasa-biasa aja dulu, terus nanti ke atas makin gitu ya kan Bor. Jangan lupa ya Bor, di like, comment, dan subscribe YouTube channel aku, namaku Kana. Sampai ketemu di konten aku berikutnya, bye. Oh by the way, ini aku baru pulang kerja, jadi kayak agak lusuh kali penampilanku kan Bor, tapi nggak apa-apa lah, yang penting gibah ya, seperti yang aku bilang tadi. Ya udah agak lumayan lah, udah agak kayak terlatih gitu Bor, karena soalnya dari tadi aku nggak ada gibah, jadi kurang
terlatih gitu kan, kayak otot-otot mulutku ini kayak kurang olahraga ya. Makasih kalian yang baru udah mendengarkan gibahanku. Bye.